orang yang mati itu ngomongnya begini, sehingga menjadilah syair. Kalau di dalam karya-karya sastra novel misalkan kita kenal fabel-fabel itu karya George Orwell, The Animal Farm, itu kan berkisah tentang bagaimana hewan-hewan itu bertindak seperti manusia. Jadi dianalogikan oleh si penulisnya, kalau dalam karya Islam itu karya Al-Jaiz ya, namanya berjudul Al-Hayawan ya. Itu berkisah tentang fabel ya, di mana ada hewan yang bisa berkata-kata seperti manusia. Nah di sini ada orang mati yang bisa menyampaikan pesannya. Pesan itu menjadilah lagu Swara ini. Sehingga kemudian kita bisa mengerti bahwa sesungguhnya yang mati itu juga mengatakan kepada yang hidup, mulo ojo kari seru-seru ya. Jangan melampaui batas ketika engkau meratapi suatu kehilangan. Ya. Ini kalau yang menasihati orang yang hidup ya, itu kan ampah ya kata orang Banyuwangi itu ampah. Yo awakmu durung ngalami piye ya. Tapi kalau yang ngomong itu yang mati, nah ini kan cerdik ini. Yang hidup ngomong, Kang Yon ini yang hidup ngomong, yang mati ngomong kedikir gitu. Jadi kemudian, ya termasuk ada unsur liciknya ini. Gitu. Jadi itu. Jadi yang mati berbicara bahwa dia jangan terlalu diberati. Nah di akhir syair itu dia sonantene riko nong lawangan swarga ya. Ini kita ketemu ini Pak Pendeta kepada idiom Babul Jannah ya, atau pintu surga. Ini kan kita juga harus membahas ini pintu surga itu kira-kira terbuat dari apa gitu ya. Sehingga kemudian Kang Yon ini juga mengatakan bahwa aku tunggu kamu di pintu surga. Kenapa tidak aku tunggu kamu di surga? Jadi maksudku arben iso melebu bareng. Karena ketika yang hidup ya sama yang mati itu masih ada ikatan cinta, ikatan kemanusiaan ya. Kita dengan saudara ya, dengan orang tua dan dengan yang lain-lain. Ketika ikatan itu tidak terputus, maka kelak kita itu akan masuk surga bersama-sama ya. Kalau di dalam ajaran Islam itu bahwa orang masuk surga itu mazumaro. Jadi berkelompok-kelompok, berbareng-barengan. Itu kan kalau dalam kisah agama Hindu ya, itu ketika Yudhistira itu sampai di pintu surga, itu ceritanya, ya bersama dengan anjingnya. Ketika masuk di pintu surga, malaikat penjaga surga mengatakan bahwa surga tidak untuk anjing, surga itu untuk manusia. Disampaikan kepada Yudhistira. Lalu Yudhistira mengatakan, saya lebih baik nggak masuk surga kalau anjing saya tidak ikut masuk. Ini simbol kesetiaan. Itulah kenapa idiom pintu surga itu kan sering kita juga lagu-lagu pop tahun 90-an itu juga pintu surga apa segala macam. Nah, kenapa tidak di surga? Artinya bahwa di pintu itulah kemudian di tempat di satu tempat di mana kita akan melewati dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu dimensi ke dimensi yang lain, satu derajat ke derajat yang lain, satu posisi kepada posisi yang lain. Jadi dari posisi dunia kepada posisi alam yang kekal. Nah, saya rasa begitu makna daripada itu. Dia juga menyimbolkan kerelaan. Lagu itu juga menyimbolkan kesetiaan. Bagaimana suatu kesetiaan itu akan sampai di pintu surga. Jadi masuk bareng-bareng. Datanglah kemudian Dewa Dharma kepada Yudhistira. Yudhistira, kamu sudah lolos melewati tahap ujian kesetiaan. Sehingga sesungguhnya surga itu adalah nilai kesetiaan yang kamu pertahankan sampai di pintunya. Ya, kira-kira begitu. Makanya kemudian Kang Yon mengatakan sonantene riko nong lawangan swarga. Iki kadung mlebu swarga ya kira-kira gitu. Ya semoga lah, maksud kita kan ingin masuk surga semua. Kan tidak mungkin. Amin. Kenapa? Karena begini loh. Di dalam ini juga agama-agama ya, baik Islam, Kristen atau agama-agama yang lain itu kadang juga kurang transparan ya. Kenapa disebutkan pintu surga, kok pintu neraka tidak pernah disebutkan? Ini perlu kita minta keterangan sama Pak Pendeta. Terima kasih.
Ya, terima kasih. Cukup menarik bahasan kali ini. Mungkin sebelum kita ke bahasan-bahasan selanjutnya, kita mungkin Pak Pendeta mau menambahkan. Ya, kalau saya memahami pintu surga itu, ya ini juga pada prinsipnya setuju dengan Kang Taufik. Tapi pada prinsipnya mengapa pintu? Nah, ketika kita hidup di dunia, kita pergi ke rumah orang, nyelonong langsung masuk saja itu tidak sopan. Apalagi ini surga, yang sesungguhnya ini prerogatifnya Tuhan. Maka sesungguhnya ketika Kang Yon membahasakan kutunggu di pintu atau lawangane swarga, ya karena kita ini atau fitrah kita ini isih menungso. Menyelidiki kematian saja kita harus memakai analogi ya. Seperti bahasanya Kang Yon itu bicara seperti orang mati, ini kan baru seperti ya, yang menciptakan kan juga orang yang hidup kan. Jadi kita menyelidiki kematian aja betapa misterinya. Apalagi ya kita kurang ajar lalu langsung ke surga kan gitu ya kan. Ya artinya surga itu kan ini hak prerogatifnya Tuhan. Ini kan bahasa manusia yang mencoba andap asor di hadapan Tuhan itu. Untuk merendahkan diri kita tetap di hadapan Tuhan. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Semakin menarik malam ini bahasan kita tentang tema lagu Swara Kang Yon Dede. Ini tadi sudah dikupas tentang satu bait lirik tentang lawange swarga. Dan masih banyak lirik-lirik di dalam yang perlu kita bahas. Mungkin sebelum ke narasumber atau langsung ke Kang Yon memberikan tambahan barangkali terkait ulasan-ulasan dari teman narasumber ini tadi, Kang Yon barangkali mau menambahkan atau Kang Fatah Yasin. Ya, saya sedikit aja ingin menggarisbawahi. Banyak enggak apa-apa, Pak. Ya. Saya ingin ngambil intinya ya, sarinya atau pesan. Ya, intinya inti dari Swara. Core of the core ya. Bahwasanya Yon ini ingin menyampaikan ke temannya sebetulnya, ke temannya yang lagi stres, lagi ya, lagi down ya, karena ditinggal kekasihnya itu. Jangan terlalu larut dengan kesedihan. Ya. Relakan dia sudah pergi ya kan. Lihatlah kenyataan yang baru. Jadi kan ada satu bait itu ya, rela kena, ya kan. Jadi memang ya. Jadi intinya seperti kata Mas Kris tadi, kerelaan kita inilah untuk menghadapi kenyataan hidup begitu. Dan ternyata memang sekarang si korban ini yang ditinggal ini kan masih seger ya, malah sudah kawin ya. Sudah kawin ya. Jadi di pintu surga nanti siapa yang kesetiaannya untuk ini? Ya. Ini mungkin Kang Yon yang bisa menjawab. Ada pertanyaan dari Kang Fatah. Nah, satu sisi ya. Jadi itu saya nambahi. Jadi lagu ini juga itu ada unsurnya kerelaan seperti disampaikan Pak Pendeta Kris tadi, kemudian kesetiaan. Terus yang ketiga itu syair ini menggambarkan bahwa ada komunikasi sebenarnya antara yang hidup dengan yang mati. Tadi dijelaskan oleh Kang Yon bagaimana proses kreatifnya, ngimpi apa segala macam, ono ketan apa macam-macam. Ini kan kita mencoba mengaitkan bahwa sesungguhnya ada antara alam nyata dan alam yang tidak nyata, antara yang rasional dan yang irasional itu sebenarnya ada komunikasi. Nah, komunikasi itu kemudian dikemas oleh tradisi kita, itu nyolok menyan, damar kambang dan doa-doa. Itu kan bagi kita yang beragama ya, bagi kita yang bertuhan itu kan begitu. Jadi celakanya ini kalau dinyanyikan oleh orang yang tidak percaya sama Tuhan, nggak bisa nyanyi ini karena di situ ada keniscayaan doa. Sementara di situ kemudian dikemas oleh tradisi tadi. Nah, tradisi kita untuk berkomunikasi dengan yang di alam sana, maka
kita nyalakan menyan ya, wangi-wangian terus kemudian berdoa. Itu sebenarnya satu komunikasi yang sifatnya tidak secara indrawi ya. Jadi komunikasi gaib kira-kira, makanya sesuai dengan judul lagu ini swara. Swara itu adalah sesuatu yang gaib sebenarnya ya. Walaupun swara secara fisika adalah gelombang suara, tetapi suara dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak terlihat tetapi dapat kita rasakan. Maka dia disebut simbol kegaiban, itu kan sebenarnya swara. Swara kan gak kelihatan. Nah, tetapi dapat kita rasakan. Saya kira itu. Jadi swara ini sebenarnya lagu yang ingin menceritakan ada dimensi gaib yang tidak terjangkau oleh indera kita, tetapi kita bisa melakukan komunikasi dengan sesuatu yang tidak terjangkau itu. Melalui apa? Melalui kerelaan, melalui kesetiaan, dan melalui doa-doa harapan dan seterusnya. Agar kehidupan ini hidup. Karena sesungguhnya yang dilihat adalah yang hidup, bukan yang mati. Karena yang mati sudah selesai secara jasad ya, sudah selesai. Maka sesungguhnya kalau saya melihat istilah husnul khotimah ya dalam ajaran agama Islam itu, sesungguhnya husnul khotimah itu bisa dilihat bagi yang hidup, bukan bagi yang mati. Yang mati itu bagaimanapun caranya mati, yang hidup bisa merelakan apa tidak. Kadang ada orang mati yang hidup malah bahagia, itu ada. Itu jangan-jangan yang mati husnul khotimah bisa menciptakan kebahagiaan bagi yang hidup. Kadangkala bahagia dan sedih kehilangan itu kan tipis sekali bedanya. Swara itu kan coba menafsirkan itu, walaupun proses kreatifnya tentu sangat subjektif, tetapi ketika sampai pada wilayah karya, katanya Mas Fata tadi, dia sudah menjadi universal. Kira-kira itu. Terima kasih. Kang Yon barangkali menambahkan, kalau tidak ada menambahkan, Kang Patah sedikit lagi Kang Patah ya. Sedikit lagi dari Kang Patah sebelum kita nanti ke audiens untuk memberikan. Saya cuman ingin mempertanyakan syair ya tentang lagu swara ini. Rila kena rela kan? Ya. Kena isun tentrem nang alam kono. Aja ning kono, menurut saya ning alam kene. Mesti nih. Ini berarti kan artinya ketika si yang ditinggal ini belum rela, ya kan? Dia nggak tentrem di situ. Ya semoga yang ditinggal ini rela gitu. Ya, amin. Ya wes iku ben. Nah, tadi kan sudah disampaikan oleh Kang Patah, katanya yang ditinggal itu sudah tenang sekarang, bahkan sudah menikah. Jadi pertanyaan Kang Patah, hangen teni mimiti surga hantin teni sopo terus. Ini sedikit testimoni aja. Selanjutnya mungkin dari para audien ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan, bisa langsung kepada penulis pencipta lagu swara ataupun kepada narasumber yang lain. Kami persilakan. Kang Kenong ya. Pertanyaan kepada siapa Kang Kenong? Kepada pengarang lagunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya dibuka. Ya, sini aman. Enak suaranya, ada filternya. Jadi ini sebetulnya mewakili dari teman-teman. Mungkin yang hadir di sini juga yang tidak hadir di sini. Yang kepingin ditanyakan itu kan karya-karya Kang Yon ini sakti-sakti, ya, lagu-lagunya, lirik-liriknya. Ini ketika proses mengkompos lagu itu apa ada kebiasaan-kebiasaan khusus yang perlu dilakukan, seperti misalnya yang menyanda barang, maksudnya ada hal-hal yang dipersiapkan khusus, ritual khusus ya, ritual khusus untuk sebuah karyanya, tiap-tiap berkarya begitu. Jadi kok bisa sakti-sakti karyanya ini? Apakah butuh momen-momen khusus
untuk membuat itu. Terima kasih. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Kang Yon terkait dengan pertanyaan Kang Kenong. Ya, terima kasih. Jadi entah kenapa cara saya untuk membuat syair atau membuat syair, satu, semua lagu-lagu syair saya, maaf tanpa ada nama orang lain, yang syair saya sendiri dan lagu saya sendiri, itu saya belum pernah ketika membuat syair dan lagu, kemasukan minuman keras, belum pernah. Kalau kemasukan minuman keras, saya malah tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa bikin syair. Jadi alhamdulillah murni syair itu di otak saya tanpa ada pasokan energi yang lain. Bantuan jin tidak ada. Jadi tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak pernah memperkosa syair. Saya tidak pernah memperkosa kata. Jadi seluruh lagu-lagu saya tidak pernah saya tulis. Baik yang sudah direkam dan yang belum direkam, itu proses membuatnya tidak pernah saya tulis. Terkecuali kalau sudah direkam mau dimasukkan video kan harus ada syair, itu baru ditulis. Jadi tidak pernah memperkosa kata. Kalau syair itu ditulis, 1 bait, 2 bait, kemudian Anda hafalkan, maka syair itu akan lengket. Dan kalau tidak cocok, Anda akan sulit untuk merubahnya. Berarti syair itu sudah diperkosa karena sudah ditulis, sudah diperkosa. Saya paling seneng kalau ketika punya lagu, ketika saya nyanyikan di rumah yang belum saya rekam, terus ada satu baris hilang, itu saya paling suka. Jadi umpamanya hilang ya, itu saya mesti begini. Ayo koncomu jangan rene, kon lek gak seneng nang ning kene ya gak apa-apa, tapi koncomu jangan manu. Gentenono iki sing ilang gentenono koncomu, lek kon sik seneng ya bali maneh. Jadi saya tidak pernah menulis syair sebetulnya Mas Keno. Itu yang saya lakukan. Kalau saya tulis saya malah tidak bisa membuat syair. Jadi harus tidak saya tulis. Semuanya tidak. Alhamdulillah yang belum direkam sampai sekarang kok kebetulan hafal. Baik syair atau lagunya itu saya hafal. Dan enggak. Cuman yang jelas mungkin kalau di rumah, tapi ya kalau di rumah saya pasti walaupun tidak sholat saya ambil air wudhu. Kalau di rumah, kalau di luar rumah enggak. Kalau di rumah yang saya lakukan itu, walaupun saya tidak ambil air wudhu itu. Berarti kan tetap ada satu kebiasaan. Terus mengenai pertanyaan kenapa kok di pintu surga? Kok enggak sekalian masuk di surganya? Karena baik dan buruk itu tipis. Saya khawatir surga ini neraka, saya dikeplak ke neraka kan masuk neraka walaupun saya di pintu surga. Masalahnya tipis antara baik dan buruk itu. Jadi saya tidak berani mau saya tunggu di surga. Tidak berani orang kiamatnya belum. Katanya kalau mau masuk surga harus kiamat dulu kan. Ya, yang penting kalau mau masuk surga itu jangan percaya sama mulut. Karena Tuhan sendiri adalah yang menciptakan kita. Tuhan itu loh tidak percaya sama mulut. Tuhan tidak percaya sama mulut siapapun. Jadi saya paling tidak ingin mendengarkan yang dipercaya itu cangkeme, barang yang dipercaya cangkeme. Loh enggak. Tuhan itu tidak percaya sama mulut. Kan aneh. Tuhan yang menciptakan, tapi Tuhan sendiri tidak percaya sama mulutnya manusia. Loh kalau percaya, ketika Anda ditanya oleh malaikat, yang ngomong mulutnya bukan tangan Anda. Tapi kenapa mesti tangan kita yang menjawab? Kenapa mesti kaki kita? Kenapa kok enggak mulut kita? Dikunci kan katanya ceritanya. Berarti kan tidak percaya dengan mulut. Jadi makanya konco-konco jangan percaya sama mulut.
percaya sama tingkah lakunya, itu yang paling penting. Makanya ketika kita dimanapun saya ini menghadapi Tuhan, bukan berhadapan dengan Tuhan. Kalau Anda berhadapan dengan Tuhan di masjid dan Anda sudah niat, tapi tiap hari selain di masjid, apakah Anda sadar kalau Anda sedang berhadapan dengan Tuhan? Kalau saya alhamdulillah masih sadar, walaupun tingkat kesadaran saya masih banyak celah-celah yang mengerumuni, sehingga kesadaran itu kadang-kadang juga kacau balau. Jadi maaf, bukan saya orang baik, enggak. Saya tiap hari itu langkah saya itu saya merasa menghadapi Tuhan. Jadi ya alhamdulillah, selamat terus, alhamdulillah. Iya. Jadi apalagi ini musim durian, ini musim corona ya. Jadi Anda tidak usah bimbang. Kita sedang menghadapi Tuhan. Kenapa harus bimbang? Saya mulai tahun 2010 sampai sekarang tidak punya penghasilan tetap. Tapi alhamdulillah bisa makan. Loh kenapa? Yang saya minta tidak macam-macam. Tuhan, saya besok mudah-mudahan bisa makan, tiap bulan bisa bayar listrik. Sudah, demayem sudah saya. Tidak mungkin, Tuhan saya kepengen sepeda motor anyar. Tidak punya bayaran kok doanya yang macam-macam, kan aneh. Jadi tidak perlu bimbang Anda sekalian. Ini maaf, ini tentang corona. Karena ini kan masih musim corona ya. Masih musim corona. Jadi himbauan diri saya sendiri, mudah-mudahan langkah saya tiap hari masih merasa menghadapi Tuhan. Sekian dari saya, mungkin yang lain monggo Kang Taufik. Ada tambahan pertanyaan mungkin dari audiens, Kang Rahmat Syarmadan. Pertanyaannya kepada Kang Yon. Ya, jelas kepada Kang Yon. Oh, ya. Karena bintang tamunya Kang Yon. Silakan. Karena Kang Yon membahas masalah corona, ya akhirnya saya tanya ini, menurut Kang Yon corona itu apa? Iya kan? Iya beda topik lah. Ini tapi nggak apa-apa. agak melenceng dari tema ya. Enggak apa-apa. Ya sudah. Ya, diterima Kang Yon ya pertanyaannya. Bahas corona duluan, nantang itu namanya kan?